dilihat penjualannya naik 30% YoY dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Yang terhormat para pemegang saham PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik melalui Electronic General Meeting System KSE, selanjutnya disebut isi KSE. Kami mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga dapat menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa ini. Untuk selanjutnya disebut rapat. Selanjutnya, kami atas nama keluarga besar PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik melalui isi KSE. Perlu kami informasikan kepada seluruh hadirin untuk mematuhi protokol kesehatan dengan tidak melepas masker di dalam ruangan. Adapun susunan acara yang telah kami rangkai adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan tata tertib rapat umum pemegang saham luar biasa. 3. Acara pokok yang meliputi persetujuan rencana penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMH-METD. 4. Penutupan. Rapat ini akan diselenggarakan dengan tata tertib yang pokok-pokoknya telah dibacakan sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham tahunan dan sebagaimana telah diinformasikan kepada para pemegang saham melalui situs web perseroan dan situs web isi KSE sejak tanggal pemanggilan. Selanjutnya, perkenankan saya untuk membacakan quorum kehadiran dan quorum keputusan rapat sebagaimana tercantum dalam tata tertib rapat nomor 7 huruf B akan kami bacakan sebagai berikut. 7. Quorum kehadiran dan keputusan rapat. B. Rapat umum pemegang saham luar biasa. Sesuai ketentuan pasal 42 huruf A dan B POJK nomor .15 garis miring POJK .04 garis miring 2020 dan pasal 14 ayat 3 huruf A dan B Anggaran Dasar Perseroan, rapat dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3. 2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Sebelum kita memulai acara selanjutnya, maka kami ini memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan direksi yang hadir dalam rapat ini. Kami mulai dari anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut. Dimohon untuk berdiri. Bapak Susilo Subarjo, selaku Komisaris Utama Perseroan. Terima kasih. Bapak Salis Teguh Hartono, selaku Komisaris Perseroan. Terima kasih. Selanjutnya, anggota direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut. Bapak Martinus Susilo, selaku Direktur Utama Perseroan. Terima kasih. Bapak Hirawan Tejo Kusumo,
selaku Wakil Direktur Utama Perseroan. Terima kasih. Di samping itu, perkenankanlah pula kami untuk memperkenalkan sekretaris perusahaan, yaitu Bapak Christian Jonathan Sutanto. Terima kasih, dan para profesional yang membantu terselenggaranya rapat ini, yaitu Ibu Dr. Susanti, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Terima kasih, selaku notaris yang akan mengesahkan jalannya rapat dan akan mempersiapkan berita acara rapat. Bapak Insinyur Faisal, dalam hal ini mewakili Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita. Terima kasih. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat 1 POJK nomor .15 garis miring 2020 dan pasal 13 ayat 1 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan, rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan berdasarkan keputusan sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti rapat Dewan Komisaris PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk tertanggal 7 Juli 2022. Maka rapat akan dipimpin oleh Bapak Susilo Subardjo. Kepada Bapak Susilo Subardjo, kami persilakan untuk membuka dan memimpin seluruh rangkaian jalannya rapat hari ini. Selamat siang para pemegang saham PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk atau kuasanya. Pertama-tama kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang selanjutnya disebut rapat secara elektronik melalui aplikasi isi kese. Saya Susilo Subardjo sebagai Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris akan memimpin dan membuka rapat ini. Bahwa untuk dapat diselenggarakan rapat ini, Direksi Perseroan telah melaksanakan hal sebagai berikut. A. Memberitahukan mengenai rencana penyelenggaraan rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat perseroan nomor 017 garis miring PMMP garis miring Korsek garis miring 5 2022 tanggal 25 Mei 2022. B. Pengumuman kepada para pemegang saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web isi kese serta situs web perseroan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022. Pemanggilan kepada para pemegang saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web isi kese serta situs web perseroan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undang yang berlaku untuk penyelenggaraan rapat ini. Sesuai dengan ketentuan pasal 42 huruf A dan BPOJK nomor 15 garis miring 2020 dan pasal 14 ayat 3 huruf A dan B Anggaran Dasar Perseroan, rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakil dalam rapat. Sehubungan dengan hal tersebut, selanjutnya sebelum rapat ini dimulai, saya ingin menanyakan kepada Ibu Notaris mengenai berapa jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakil dalam rapat ini untuk menentukan apakah jumlah saham tersebut telah memenuhi quorum kehadiran untuk penyelenggaraan rapat ini. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Sesuai dengan daftar hadir yang saya terima dari Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam rapat ini adalah sejumlah 2.026.240.900 saham atau merupakan 86,11% dari 2.353.000.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Demikian Bapak Pimpinan Rapat, terima kasih. Terima kasih Bu Notaris. Bapak dan Ibu pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati, sesuai dengan keterangan notaris, maka quorum rapat telah terpenuhi dan rapat dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Secara resmi saya secara resmi membuka rapat pada pukul 11.40 waktu Indonesia Barat
Sesuai dengan pemanggilan rapat bahwa mata acara rapat adalah sebagai berikut. Persetujuan rencana penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu PMHMETD. Selanjutnya, penjelasan singkat mengenai kondisi umum perseroan berdasarkan pasal 39 ayat 3 huruf A POJK nomor 15/2020 adalah sama dengan yang telah kami sampaikan dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang dilaksanakan sebelum rapat ini, dan mengenai ketentuan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak dari para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat adalah sebagaimana tertentu dalam tata tertib yang telah diinformasikan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah melalui situs web perseroan dan situs web ICKC, di mana pokok-pokoknya yang telah dibacakan oleh MC sebelum rapat ini dimulai. Selanjutnya, inilah kita mulai membicarakan mata acara rapat, yaitu persetujuan rencana penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu PMHMETD. Kami persilakan Bapak Mardiono Susilo selaku Direktur Utama menyampaikan penjelasan mengenai rencana penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu PMHMETD. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berikut kami sampaikan beberapa poin terkait rencana penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMHMETD. A. Jumlah maksimal rencana pengeluaran saham dengan memberikan HMETD dalam melaksanakan rencana perseroan untuk melakukan penambahan modal melalui PUT 1 dengan memberikan HMETD. Perseroan berencana untuk mengeluarkan saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 784 juta saham baru. Jumlah maksimal lembar saham ini merupakan perkiraan dan penetapannya akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. B. Perkiraan periode pelaksanaan penambahan modal. Sesuai pasal 8 ayat 3 POJK 32 tahun 2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan rapat umum pemegang saham sehubungan dengan rencana PHMETD sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 bulan. Karenanya perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan PMHMETD dimaksud dalam periode 12 bulan tersebut. C. Perkiraan secara garis besar penggunaan dana hasil PMHETD tersebut setelah dikurangi seluruh biaya emisi akan digunakan untuk belanja modal perseroan berupa pembangunan konstruksi pabrik baru, pabrik ke-9, serta pembelian mesin beserta fasilitas penunjang untuk meningkatkan produksi value added stream. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan yang akan digunakan untuk pembelian bahan baku udang, bahan baku pelengkap untuk kegiatan operasional dan produksi perseroan. Terima kasih Bapak Mardiono Susilo atas penjelasan mengenai rencana penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu PMHMETD. Selanjutnya, kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dengan cara mengangkat tangan. Sedangkan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi ICKC. Mohon Pak Christian Jonathan selaku Sekretaris Perusahaan untuk menginformasikan.
Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Terdapat pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara pertama. Nama pemegang saham Bapak Gunantara Sutanto, jumlah saham 100 lembar. Pertanyaan, rasio saham lama dan saham baru berapa? Pak Martin silakan dijawab, Pak. Christian aja jawab. Silakan. Untuk pertanyaan tersebut, rasio saham lama dan saham baru yang akan diterbitkan oleh perseroan adalah 33%. Terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan lagi, bisa dapat dilanjutkan mungkin, Pak Susilo. Jika tidak ada lagi pertanyaan, maka kami mengusulkan kepada rapat agar dapat mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Menyetujui penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dulu hak PMHMETD kepada para pemegang saham dengan mekanisme penawaran umum terbatas PUT dengan mengeluarkan garis miring menerbitkan saham-saham baru dengan portable perseroan sebanyak-banyaknya 784 juta lembar saham dengan nominal Rp100 setiap saham yang akan dilaksanakan setelah efektifnya pernyataan pendaftaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32 garis miring POJK 04/2015 tentang penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dulu sebagaimana diubah dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14 POJK 04/2019 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32 POJK 04/2015 tentang penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dulu. 2. Menyetujui dan mengubah pasal 4 ayat 2 Peranggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan garis miring di store perseroan sehubungan dengan PMHMETD. 3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak memindahkan kuasa hak substitusi untuk melaksanakan keputusan-keputusan atau melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penambahan modal dengan PMHMETD serta perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diputuskan dalam rapat ini. Dan menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Apakah usulan mata acara rapat tersebut dapat diterima dan disetujui secara musyawarah dan mufakat? Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang memberikan suara abstain atau tidak setuju dapat mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas, sedangkan yang bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pilihan suaranya melalui menu meeting hall pada isi KC. Bapak Sekretaris Perusahaan mohon menginformasikan data voting pada sistem isi KC untuk mata acara rapat ini. Ada yang tidak setuju di dalam secara fisik? Silakan mengangkat tangan kepada yang tidak setuju.
Opsi 2 Pak Susilo. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Setelah memeriksa terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, baik secara fisik maupun melalui e-voting pada sistem ICPC. Sekarang marilah kita melanjutkan acara dengan pemungutan suara untuk memutuskan usulan tersebut. Ibu Notaris mohon dapat mengumumkan hasil pemungutan suara untuk rapat ini. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Sesuai dengan data pemungutan suara dalam isi KC, hasil pemungutan suara untuk rapat ini adalah sebagai berikut. Suara tidak setuju sejumlah 10.100 saham, suara abstain sejumlah 66.100 saham. Sesuai dengan tata tertib rapat, suara abstain akan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Oleh karena jumlah suara setuju adalah sebesar 2.026.230.800 saham. Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, maka rapat dapat dilanjutkan dengan penetapan keputusan sesuai dengan agenda rapat ini. Demikian hasil pemungutan suara untuk rapat ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan rapat telah disetujui oleh rapat ini. Bapak dan Ibu pemegang saham PT Pancamitra Multipurna Tbk atau kuasanya yang terhormat, demikianlah rapat ini kami sampaikan dan tidak ada lagi hal yang bisa bicarakan dalam rapat ini, maka selanjutnya kepada Ibu Notaris Dr. Susanti Sarjana Hukum Magister Kenotariatan mohon untuk membacakan kesimpulan rapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Berikut saya sampaikan kesimpulan rapat yaitu: pertama, menyetujui penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu PMHMETD kepada para pemegang saham dengan mekanisme penawaran umum terbatas PUT1 dengan mengeluarkan atau menerbitkan saham-saham baru dari portotal perseroan sebanyak-banyaknya 784 juta saham dengan nilai nominal Rp100 setiap saham yang akan dilaksanakan setelah efektifnya pernyataan pendaftaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu. 2. Menyetujui dan mengubah pasal 42 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan atau disetor perseroan sehubungan dengan PMHMETD. 3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak memindahkan kuasa, hak substitusi untuk melaksanakan keputusan-keputusan atau melakukan segala tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penambahan modal dengan PMHMETD, serta perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diputus dalam rapat ini. Dan menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan notaris termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Demikian Bapak Pimpinan Rapat, terima kasih. Terima kasih Bu Notaris. Bapak dan Ibu para pemegang saham PT Pancamitra Multiperdana Tbk atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui isi KC, oleh karena tidak ada lagi hal yang perlu dibicarakan dan dengan selesainya pembahasan semua mata acara rapat, maka rapat umum pemegang saham luar biasa PT Pancamitra Multiperdana Tbk kami tutup pada pukul 11.55 waktu Indonesia Barat dengan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya acara saya serahkan kepada MC. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Bapak Ibu para pemegang saham, kuasa pemegang saham PT Pancamitra Multiperdana Tbk, baik yang hadir secara fisik ataupun secara elektronik melalui isi KC yang saya hormati. Dengan selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan atas seluruh mata acara rapat, sebagaimana telah disampaikan oleh pimpinan rapat, maka dengan ini kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi serta doa restunya. Dengan ini
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk telah ditutup secara resmi.